Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelaan terhadap Habib Rizik Syihab makin banyak, baik dari kalangan ulama, ustadz, maupun umat dan juga kaum cendekiawan. Berikut adalah rangkuman pendapat dari Bapak Dr. Abdul Khair Ramadan, pakar hukum pidana dari HRS Center, tentang penetapan Habib Rizik sebagai tersangka kerumunan dengan dasar pasal 160 KUHP. Namun sebelumnya, mohon klik subscribe bagi yang belum dan juga jangan lupa ajak teman lainnya untuk subscribe channel Kalam Siasi. Sebelumnya di tahap penyelidikan, pasal 160 KUHP tentang ujaran penghasutan itu tidak ada. Penyelidikan itu didasarkan oleh adanya laporan informasi tertanggal 15 November 2020 terkait dengan apa yang disebut kerumunan dan atau protokol kesehatan sebagai suatu pelanggaran, dan disebutkan sebagai lokus terjadinya perbuatan itu hanya di daerah Petamburan. Kemudian penyelidikan itu dipanggil para pihak-pihak untuk memenuhi undangan klarifikasi. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta. Pada tahap penyidikan, tiba-tiba masuklah pasal 160 KUHP itu, yang sebelumnya tidak ada dalam tahap penyelidikan. Ya, di tahap penyelidikan itu hanya disebutkan pasal 9 junto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP. Tidak hanya masuknya pasal 160 KUHP di penyidikan. Penyidikan itu ternyata didasari oleh adanya laporan polisi tertanggal 25 November dan surat perintah penyidikan tertanggal 26 November. Ditambah masuknya lokus delikti bukan hanya Petamburan, tetapi menuju kepada Jalan Tebet Utara nomor 2B, ya, itu terkait dengan acara maulid dan pernikahan dari cucu Sayyidil Walid Al Habib Ali Assegaf. Dipertanyakan di sini, ya, saya mempertanyakan tentunya, kita ini sebagai orang hukum, kalau demikian halnya, apa hasil penyelidikan itu? Penyelidikan dimaksudkan adalah mencari atau menentukan sesuatu perbuatan apakah layak atau tepat untuk disebut sebagai perbuatan pidana. Itu penyelidikan. Tiba-tiba di penyidikan masuk lokus yang tidak ada, lokus delikti Tebet Utara itu. Didasarkan pula dengan adanya laporan polisi yang sebelumnya juga tidak ada di tahap penyelidikan. Lebih-lebih lagi masuknya pasal 160 KUHP. Ya, sekarang kita bedah satu-satu. Pertama, terkait dengan masuknya lokus delikti menunjuk kepada acara maulid dan pernikahan dari cucu Sayyidil Walid Al Habib Ali Assegaf. Hal yang sama juga terjadi di Petamburan, dalam hal ini pernikahan dan maulid yang dilakukan. Pernikahan menunjuk kepada putri Imam Besar Habib Rizik Syihab. Secara kausalitas, hukum sebab akibat, yang mana yang paling berpengaruh, yang mana sebab yang paling dominan terjadinya kerumunan itu? Apakah maulid Nabi Muhammad SAW atau pernikahan? Kajian kami mengatakan bahwa yang menjadi sebab berkerumunnya orang bukanlah pernikahan, tetapi maulid Nabi Muhammad SAW di kedua tempat itu. Dan mengapa hanya terhadap Imam Besar Habib Rizik dan kelima pengurus FPI yang diterapkan penerapan hukum itu? Bukankah banyak maulid yang terjadi? Bukankah banyak kerumunan yang terjadi? Seperti pilkada serentak 2020, di dalamnya termasuk 14 kali pelanggaran menantu presiden di Medan dan termasuk putra presiden di Solo. Ya. Yang kedua, apa relevansi dan urgensi dari masuknya pasal 160? Jadi
Maksud diterbitkannya penghasutan ini sebagai delik karena ada ancaman kerusuhan revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh pada saat itu. Bukan dimaksudkan dalam bentuk ujaran penghasutan yang lain, tidak. Harus ada timbul ancaman kerusuhan. Walaupun itu belum terjadi, tapi ada potensi terganggunya keamanan negara. Ya. Sementara itu, hukum pidana menegaskan bahwa perbuatan itu sebagai suatu kelakuan tidak pidana memang telah benar terjadi secara konkret. Res in actu, harus jelas kejadiannya. Karena nanti ini berhubungan dengan sikap batin, mens rea atau subjektif orang elemen itu. Di sini dipertanyakan, apakah ada hubungan actus reus dengan mens rea? Mens rea itu penggunaan akal pikiran secara salah yang mengarahkan seseorang melalui pikirannya, melalui tindakannya untuk mewujudkan terjadinya delik dan akibatnya baik dikehendaki maupun diketahui berdasarkan prinsip well and waited. Nah ini kan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pertama, bukan pada tempatnya pasal 160 itu dikaitkan dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Terlebih lagi, berkali-kali saya sudah mengatakan dari awal, PSBB itu adalah bukan termasuk bagian dari kekarantinaan. Bukan termasuk bagian dari sistem kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bicara kekarantinaan itu menunjuk pada karantina di setiap pintu masuk wilayah negara, apakah itu darat, laut, udara, dan karantina wilayah selain karantina rumah, karantina rumah sakit. Sepanjang tidak diterapkan kekarantinaan baik di setiap pintu masuk negara maupun di wilayah yang kita kenal dengan karantina wilayah atau dengan bahasa lainnya lockdown, berarti tidak ada sanksi ancaman hukum pidana dalam hal pelanggaran PSBB yang menunjuk kepada aturan protokol kesehatan. Sehingga keberlakuan pasal 93 yang menunjuk pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah kehilangan objeknya. Keberlakuan pasal 160 KUHP ini dia delik berpasangan. Delik berpasangan, dia tidak sendiri. Harus ada akibat lain yang menunjuk kepada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang lain. Dia delik berpasangan. Bicara pelanggaran PSBB atau protokol kesehatan, saya sudah mengatakan itu tidak ada deliknya, tidak ada sanksi hukumnya. Mengapa? Kita tarik ke atas ke pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan di situ terhadap pembatasan hak warga negara terkait dengan hak asasi manusia, maksudnya itu harus dirumuskan dalam undang-undang, menyangkut dengan apa yang dilarangnya itu, pembatasannya itu, dan menyangkut tentang sanksi hukumnya harus dengan undang-undang, tidak boleh melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pendapat Bapak Abdul Khair Ramadan bahwa penetapan Habib Rizik sebagai tersangka ini jelas tidak berdasar hukum, karena antara delik pidana yang disangkakan dengan dasar hukumnya tidak nyambung dan pelanggaran PSBB tidak bisa dipidana. Maka sesungguhnya akan timbul pertanyaan dari umat, benarkah penetapan tersangka dan penahanan Habib Rizik ini untuk penegakan hukum atau hanya untuk ambisi politik semata? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.